say you're sorry. Welcome to the Baseface Network. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilmawati Sahranur dengan NIM 2023010113. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan beberapa materi yang telah dipaparkan selama mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Ini sebagai tugas akhir yang diberikan dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tenri Sose. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan atau memaparkan sedikit sub-sub materi yang telah dipaparkan. Selamat menyaksikan. Jadi ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenal inovasi. Yang kedua, inovasi di sektor publik dan di sektor bisnis. Yang ketiga, inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Yang keempat, perilaku organisasi terhadap inovasi. Yang kelima, pemasaran inovasi di sektor publik. Dan yang keenam, belajar dari sektor bisnis. Nah, yang pertama, mengenal inovasi. Menurut Nurdin 2016, inovasi yaitu sesuatu yang baru dikenal dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang maupun layanan, atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari orang lain. Ciri-ciri inovasi ada 4, yaitu baru, terencana, khas, dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, selanjutnya tujuan inovasi juga ada 4, yaitu mengangkat kualitas, menebar jaringan, dapat menciptakan pasar baru, dan menjadi pengganti produk sebelumnya. Yang kedua yaitu inovasi sektor publik dan sektor bisnis. Sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu kelompok yang aktivitasnya melayani kebutuhan dan hak publik atau masyarakat. Sedangkan inovasi sektor bisnis sering didefinisikan sebagai suatu kelompok yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan guna memenuhi tuntunan pemodal dan atau pemegang saham. Selanjutnya, 3 siklus inovasi di sektor publik dan di sektor bisnis. Yang pertama, generating ideas. Yang kedua, managing innovation. Yang ketiga, diffusion. Yang ketiga, inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Inovasi kebijakan dan pelayanan publik adalah upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam perumusan kebijakan dan penyediaan pelayanan publik. Inovasi kebijakan mencangkup pengembangan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari inovasi kebijakan dan pelayanan publik adalah yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Yang kelima, meningkatkan transportasi. Yang keenam, pengurangan ketidaksetaraan. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, perilaku organisasi terhadap inovasi. Inovasi adalah proses atau tindakan menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang salah, ada dengan cara yang lebih efektif, efisien, atau bernilai tambah. Sedangkan perilaku organisasi adalah bidang studi yang mendalam tentang bagaimana orang berperilaku di lingkungan kerja dan bagaimana faktor-faktor seperti budaya organisasi, struktur organisasi, kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi memengaruhi tindakan individu dan kelompok di dalam organisasi. Hubungan antara perilaku organisasi terhadap inovasi yaitu kompleks yang erat kaitannya. Perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi memengaruhi sejauh mana inovasi dapat berkembang dan diadopsi. Ini beberapa cara di mana perilaku organisasi memengaruhi inovasi. Yang pertama,
kreativitas individu. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, kepemimpinan inovatif. Yang keempat, motivasi dan penghargaan. Yang kelima, kultur organisasi. Yang keenam, struktur organisasi. Dan yang ketujuh, proses inovasi. Pemasaran adalah salah satu bagian pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Dalam teori pemasaran dikenal konsep 4S, yang merupakan pendekatan dari produk, price, flash, dan promotion. Konsep ini dijelaskan keberadaan elemen dasar dari sebuah bentuk pemasaran. Jenis-jenis barang, yaitu yang pertama barang semi-privat, yang kedua barang semi-publik, dan yang ketiga barang publik. Nah, selanjutnya yang terakhir, belajar dari sektor bisnis. Inovasi bisnis adalah salah satu upaya perusahaan untuk mengembangkan, memperkenalkan, dan menerapkan gagasan baru yang berhubungan dengan produk maupun layanan dari suatu perusahaan. Jenis-jenis inovasi bisnis yaitu yang pertama, inovasi model bisnis, inovasi proses, inovasi pemasaran, dan inovasi teknologi. Itulah tadi 6 materi yang saya paparkan, dan sebagai penutup saya akan menyimpulkan ke 6 materi tersebut. Yang pertama, inovasi adalah salah satu faktor kunci yang membedakan organisasi berhasil dari yang tidak. Inovasi bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh satu departemen atau individu. Ini melibatkan seluruh organisasi. Yang kedua, faktor-faktor perilaku organisasi yang mendukung inovasi termasuk budaya yang mendorong kreativitas, kepemimpinan memfasilitasi dan mendukung inovasi, motivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses inovasi, komunikasi yang aktif, serta struktur organisasi yang memungkinkan ide-ide baru untuk mengimplementasikan dengan efisien. Itulah tadi kesimpulan dari 6 materi yang saya paparkan. Maaf kalau masih banyak salah dan masih banyak kurang, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.